Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana pemirsa, udah pada makan belum? Kalau belum, lidah pada makan dulu biar nggak masuk engine. Sebuah film dari negeri India bergenre horor supranatural yang dirilis tahun 2024 dengan judul Saitan. Film yang menceritakan pengorbanan orang tua untuk menyelamatkan anaknya dari pengaruh ilmu hitam. Mereka bisa nekat berbuat apa saja jika ada yang ingin melukai anak-anaknya. Ya udahlah, nggak usah kelamaan, langsung aja kita goyang-goyang filmnya mas bro. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Kabir dan anak lelakinya yang bernama Dhruv. Untuk anak seusianya, Dhruv punya hobi yang cukup unik, yaitu nge-rap. Sambil menunggu kakak perempuannya keluar sekolah, Dhruv iseng-iseng rap dengan lirik yang dibuatnya sendiri. Tak berapa lama orang yang ditunggu pun datang. Namanya Janvi, di mana Janvi saat ini duduk di kelas 3 SMA. Dalam perjalanan pulang, Janvi minta izin pada ayahnya agar bisa diperbolehkan pergi bersama teman-temannya ke kota Ladakh. Tapi ayahnya belum mau mengizinkan. Dad, please. Sesampainya di rumah, Janvi kembali memohon agar diizinkan pergi bersama teman-temannya. Kali ini dia berjanji akan lebih bertanggung jawab pada tugas-tugas sekolahnya. Akhirnya Kabir mengizinkan, walau sebenarnya sang istri yang bernama Jyoti ini agak keberatan dengan keputusan suaminya. Sebelum Janvi pergi ke Ladakh, Kabir mengajak keluarganya untuk berlibur ke villa miliknya. Sekalian dia ingin bertemu kawan lamanya yang bernama Sam. Di tengah perjalanan mereka singgah dulu di rest area jalur Pantura karena Dhruv yang kebelet pipis. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka makan siang dulu, tapi tidak dengan Janvi. Karena dia sedang mengikuti program diet, dia takut kalau berat badannya akan bertambah. Saat Kabir ingin memesan teh pahit, si pelayan memintanya untuk membayar dulu di kasir. Tapi sayangnya si petugas kasir nggak punya uang receh buat kembalian. Alhasil Kabir balik lagi ke meja buat minta recehan ke istrinya. Belum sempat kembali lagi ke kasir, tiba-tiba seorang pria sudah membawakan dia 2 gelas teh ke mejanya. Katanya dia tidak sengaja tadi mendengar percakapan Kabir dengan si petugas kasir. Kabir menolaknya secara halus, tapi kata si pria ini, gak apalah, lagian juga harganya murah. Untuk membalas kebaikan si pria ini, Kabir mengajaknya untuk bergabung bersama keluarganya. Walau awalnya dia menolak, tapi pada akhirnya pria yang diketahui bernama Vanraj ini menerima tawaran baik dari Kabir. True that. I'm so sorry, but I just hate the smell of tea. Oh, sorry. Janvi. It's alright. Vanraj menunjukkan foto anaknya yang mungkin usianya tidak jauh beda dengan Janvi. Obrolan pun terus berlanjut, dari ngomongin hobi, sekolah, sampai kerjaan. Beberapa saat kemudian Kabir menerima telepon. Vanraj yang bermaksud pesan makanan kesusahan membaca menunya karena kacamatanya tertinggal di mobil. Kemudian Janvi menawarkan bantuan untuk membacakannya. Sebagai imbalan, Vanraj memberikan manisan yang tinggal satu-satunya. Dan kebetulan Janvi yang beruntung, dia langsung ngecaplok itu manisan. Beberapa saat kemudian Janvi merasakan sesuatu yang berbeda terjadi pada dirinya. Dia terus menatap ke arah Vanraj. Tak berapa lama Kabir kembali. Dia memberitahu kalau Sam kecelakaan motor dan kakinya patah. Jadi dia tidak bisa menemui mereka di villa. Melihat Janvi yang dari tadi cuma bengong, Vanraj menyuruhnya makan. Sungguh di luar nurul. Janvi yang tadinya nggak mau makan, yang katanya lagi diet dan takut gemuk, kali ini dia makan dengan lahapnya. Kabir dan Jyoti awalnya sempat heran melihat anak gadisnya itu. Tapi Vanraj terus saja ngajak Kabir ngobrol, seperti ingin mengalihkan perhatiannya pada Janvi. Setelah menyantap habis makannya, Janvi kembali menatap Vanraj. Sementara Vanraj terus saja mengajak Kabir ngobrol. Beta pani pito. Beberapa saat kemudian, Janvi mengajak ayahnya untuk segera pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, Dhruv minta jajan cemilan dulu. Janvi yang panik terus memanggil ayahnya. Sementara si ibu sibuk teleponan. Tiba-tiba Vanraj mendatangi Janvi. Dia memberikan biskuit dan meminta Janvi untuk memakannya ketika sampai di villa nanti. Ibunya yang sempat melihat Vanraj pergi bertanya pada Janvi apa yang baru saja Vanraj katakan. Janvi cuma bilang kalau Vanraj hanya ingin berpamitan.
Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, mereka akhirnya tiba di sebuah villa mewah yang letaknya cukup jauh dari keramaian kota. Sementara Kabir dan Jyoti sibuk menurunkan tas bawaan, Janvi malah asik makan biskuit yang tadi diberikan oleh Vandraj. Entah apa yang terjadi pada gadis ini sampai sebegitunya nurut sama orang yang baru dikenal. Karena seharian belum pada mandi, mereka pun langsung nyemplung ke dalam kolam. Semuanya berjalan seperti biasa dan sesuai rencana, bahagia dan tertawa. Karena ponsel miliknya Jyoti basah, dia pun bergegas ke dapur untuk mengeringkannya di dalam wadah beras. Sambil mengeringkan rambutnya, dia berjalan keluar. Tapi tiba-tiba saja, ya, Jyoti sangat terkejut karena Vandraj, pria asing yang baru mereka kenal di rest area, sudah berada di depan villa. Jyoti segera memberitahu Kabir kalau Vandraj ada di depan villa. Dan lebih terkancut lagi, ternyata si Vandraj sudah berada di ruang tengah. Pria itu mengatakan kalau dia ingin menelpon putrinya, tapi baterai handphonenya habis. Di tengah kebingungan Jyoti dan Kabir, tiba-tiba Janvi muncul dan mengatakan kalau Vandraj sudah minta izin kepadanya untuk masuk. Nah, lo bingung kan? Vandraj berniat minjem casan sebentar, katanya sih cuma 15 menit, sekedar untuk mengabari putrinya. Setelah itu dia akan pergi. Saat Kabir mengambil casan, Vandraj menyuruh Janvi untuk segera ganti baju. Setelah itu dia memintanya untuk kembali menemuinya. Sebagai tuan rumah yang baik, Kabir meminta Jyoti untuk membuatkan tamunya teh. Tapi ini tamu kayaknya rada songong. Dia minta teh hitam dan gak pakai gula, maunya pakai madu. Beberapa saat kemudian Jyoti sudah kembali dengan wajah sedikit panik. Thank you. Honey डाला ना आपने? Honey. जी Emang rada songong nih tamu. Jyoti meminta Kabir untuk mengusir pria itu. Menurutnya aneh, baru kenal tapi bisa tahu lokasi villanya. Kabir meminta Jyoti untuk mengamankan semua barang berharga. Setelah ganti baju, dia akan bicara pada Vandraj. Benar saja, tak berapa lama Janvi turun menemui Vandraj. Kali ini dia sudah pakai celana gemes. Mereka pun asik ngobrol. Beberapa saat kemudian Dhruv datang. Dia mengajak Janvi untuk main bersamanya. Tapi Vandraj memintanya pergi. Mereka pun lanjut ngobrol. Boyfriend होना, क्या नाम है उसका? विवान पता है हम सब ना लद्दाख जा रहे हैं Vandraj mengatakan kalau kau tidak akan pergi. Janvi pun bertanya kenapa tidak bisa. Karena kau akan ikut bersamaku selamanya, jawab Vandraj dengan wajah cabulnya. Janvi hanya terdiam. Kemudian Vandraj meminta Janvi untuk mengatakan ya. Dalam kondisi masih setengah sadar, Janvi belum mau mengatakan ya. Tiba-tiba sebuah bola yang dilempar Dhruv mengenainya. Lagi-lagi adiknya mengajak Janvi untuk bermain ayunan. Mungkin karena kesal, akhirnya Vandraj menyuruh Janvi untuk bermain dengan adiknya dan jangan berhenti sampai dia kapok. Macam kebo dicucuk hidungnya, Janvi mengikuti perintah Vandraj. Mendengar teriakan Dhruv seperti orang ketakutan membuat Jyoti panik. Lebih panik lagi saat melihat Janvi memainkan ayunannya dengan sangat kencang. Teriakan Dhruv yang ketakutan seperti tidak dihiraukan. Bahkan teriakan ibunya meminta agar berhenti juga tidak didengar. Sampai-sampai Kabir ikutan mengingatkan Janvi. Tapi tetap saja dia tidak menghiraukannya. Hingga pada akhirnya Janvi mau berhenti saat Vandraj yang memintanya. Stop it, Janvi. Seketika ada rasa penyesalan pada diri Janvi. Ayahnya sendiri sampai heran dengan kelakuan tidak biasa pada anak gadisnya ini. Malamnya mereka berkumpul membicarakan kejadian sore tadi. Kabir menenangkan Janvi kalau dia tidak bersalah. Tiba-tiba Vandraj ikutan nimbrung. Dengan seenaknya dia bilang sebenarnya kalianlah sebagai orang tua yang bersalah. Karena terlalu memanjakan anak, Kabir menyuruh Dhruv untuk naik ke kamar. Kemudian dia mengingatkan Vandraj agar tidak ikut campur urusan keluarganya. Karena menurutnya dia tidak tahu apa-apa. Tapi Vandraj malah bilang kalau aku tahu segalanya. Dia bilang kalau Janvi akan pergi ke Ladakh bersama teman-temannya. Dia juga tahu kalau anak seusia Janvi ternyata sudah punya pacar.
Jyoti terlihat kecewa dengan Janvi yang terlalu percaya untuk membicarakan hal itu pada orang yang baru dikenalnya. पता नहीं क्यों मॉम वो जैसा कह रहे हैं ना मुझे वैसा ही करने का मन कर रहा है Fandras pun tertawa, bahkan dengan senang hati dia bisa membuktikannya. Fandras kemudian menyuruh Janvi menelpon pacarnya dan bilang kalau dia tidak jadi ikut ke Ladakh dan hubungannya cukup sampai di sini, alias putus. and I'm breaking up with you बेटा अरे उसका नंबर ब्लॉक कर दो ना, उसका नंबर ब्लॉक कर दो. Kabir yang udah terlanjur emosi mengambil jaket milik Fandras, kemudian memintanya untuk segera pergi dari villa itu. Tapi Fandras menolak, dia hanya akan pergi jika urusannya sudah selesai. Karena kesal Kabir menarik Fandras, Janvi justru menghalangi niat ayahnya. Dia tidak ingin Fandras pergi. Kabir meminta anaknya untuk minggir, tapi yang terjadi, Janvi malah jadi kayak orang kesurupan. Dia mendorong Kabir hingga terpental ke belakang. Kabir dan Jyoti bingung tak tahu apa sebenarnya yang sudah terjadi pada anak perempuannya. Sorot matanya penuh kebencian. Dengan santainya, bebegik daglok ini kembali masuk. Jyoti menghampiri Janvi dan bertanya, kenapa kau lakukan itu? मैं जो कुछ भी बोलूंगा उसको करना जरूरी है, राइट जानवी? ये जो कुछ भी कहेंगे मुझे वो करना जरूरी Dengan penuh emosi Kabir bertanya, kau apakan anakku? Si bebegik daglok malah ngajakin main tebak-tebakan mas bro. Katanya, ayo coba tebak, gua apain dia? Kan kampret. काला जादू टिंग टिंग. Dugaan Jyoti benar kalau Janvi dalam pengaruh mantra ilmu hitam dari Fandras. Saat ini Janvi sudah menjadi bonekanya dan dialah tuannya. Untuk membuktikannya lagi, Fandras memanggil Janvi, kemudian menyuruhnya duduk. Berdiri. Duduk lagi. Dia berdiri lagi. खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ. Sampai akhirnya si bajigur daglok ini meminta Janvi untuk menangis. Kabir dan Jyoti cuma bisa sedih melihat anaknya benar-benar diperlakukan seperti boneka. चीख चीख के. जानवी बंद करो, बस करो. Fandras meminta Kabir dan Jyoti menyerahkan ponselnya. Kemudian dia menyuruh Janvi untuk menghancurkannya. Bukan itu saja, Fandras juga menyuruh Janvi memutus saluran telepon dan internet. Setelah itu dia meminta Janvi mengambil teh bubuk di dapur. Mimin kira dia minta dibikinin teh. Tapi ternyata Fandras menyuruh Janvi untuk memakannya. Padahal dalam kondisi sadar, untuk mencium baunya saja Janvi tidak suka. Apalagi memakannya mentah-mentah. Sungguh wedan sekali engkau Fandras. Kabir berusaha mencegah anaknya dan terus mencoba membuatnya sadar. अपने पिताजी को जोर से झापड़ मार दो. Sepertinya di alam bawah sadarnya Janvi juga merasa sedih, tapi dia tidak mampu melawan pengaruh mantra ilmu hitam itu. Kelakuan si tua bangke ini semakin gila. Dia menyuruh Janvi memijit kakinya. Sementara Kabir dan Jyoti masih tidak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk melawan pria laknut ini. Fandras meminta pada Kabir dan Jyoti agar mau menyerahkan Janvi padanya dengan keikhlasan selamanya, forever together and goodbye tonight. तुझे तो खुश होना चाहिए. चलो, come on, smile. एक काम करो, ये स्माइल तुम्हारे माँ बाप को दिखाओ. Tiba-tiba Fandras menjerit kesakitan. Janvi yang salah pijit akhirnya kena tendangan tanpa bayangan. Kabir yang sudah kepalang emosi langsung menyergap dan menghajar Fandras. Hajar bro, matiin Moderkon. Jebret. जानवी, अपने भाई का सर फोड़ दे. Janvi benar-benar seperti orang kesetanan. Dia mengejar adiknya kemudian membenturkan kepalanya. Melihat terus tergeletak tidak berdaya, Kabir akhirnya melepaskan Fandras. Manusia Jihinim ini terus saja tertawa merayakan kemenangannya. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Suasana hening seketika. Terlihat dua orang polisi sudah berdiri di depan gerbang villa sambil terus menekan bel. Karena merasa curiga, mereka memutuskan untuk menerobos masuk. Polisi ini kesal karena hampir 15 menit mereka membunyikan bel. Kenapa tidak ada yang keluar? Kabir beralasan kalau mereka tidak mendengar bunyi bel. Mungkin suara musik yang terlalu berisik. Pak polisi memberitahu kalau mereka mendapat panggilan atas nama Jyoti. Tapi saat dihubungi balik tidak diangkat. Terlihat wajah Jyoti yang panik. Kemudian dia mengatakan kalau sedari tadi dia tidak pegang HP.
Pak polisi kemudian menghubungi balik nomor itu dan menunjukkan pada Joti kalau ponselnya berdering. Makin panik dia mas bro. Joti beralasan kalau dia baru ingat di mana ponselnya berada, kemudian pergi mengambilnya. Betapa terkancutnya dia mak bray. Terlihat Janvi sudah nangkring di atas meja sambil memegang korek dengan posisi tabung gas sudah terbuka. Karena kelamaan Pak polisi bermaksud menyusul Joti, tapi Kabir mencegahnya dengan menawarinya minuman penghangat cap aki-aki botak jenggotan. Kabir khawatir jika polisi tahu kejadian yang sebenarnya, bisa jadi nyawa keluarganya akan terancam. Untungnya Joti segera kembali dan membawa ponselnya. Sambil tersenyum dia mengatakan kalau anak lelakinya suka iseng ngumpetin ponselnya di tempat beras. Polisi makin curiga, kemudian mereka ingin bertemu dengan anak lelakinya. Kabir mengatakan kalau anaknya pasti sudah tidur, tapi karena sedikit memaksa, akhirnya Kabir memanggil Druf. Druf, Druf, turun Druf, ada polisi nih mau nangkep lu. Mendengar ayahnya memanggil sambil menahan rasa sakit, Druf berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Karena kelamaan gak muncul-muncul, akhirnya Pak polisi pamit. Tapi tiba-tiba saja Pak polisi berhenti dan balik badan. Kemudian bertanya, apakah kalian mencium bau gas? Sementara Druf sudah berada tepat di atas mereka. Kabir mengatakan kalau tadi dia menyalakan kompor, mungkin lupa mematikannya dan dia akan segera mengatasinya. Beruntung si bapak polisi ini percaya. Kemudian mereka pergi. Kalau saja mereka sempat melihat Druf, bisa jadi Van Ras tinggal perintah, Janvi, nyalakan koreknya. Dan meledak. Ber. Wasu ini kemudian meminta Joti untuk menghancurkan ponselnya. Kabir meminta Van Ras melepaskan mereka karena kondisi Druf yang semakin parah dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Dia akan menyerahkan semua harta bendanya termasuk villa itu jika memang Van Ras menginginkannya. Akhirnya Van Ras setuju dengan penawaran dari Kabir dan meminta Kabir mengumpulkan semua harta bendanya. Setelah terkumpul, dia menyerahkannya pada Van Ras. Sebelum pergi, pria daglok ini minta maaf pada Joti dan Kabir karena sudah menyusahkan keluarganya. Kabir bergegas menutup pintu dan akhirnya Kabir dan keluarganya bisa bernapas lega. Janvi. Tapi tidak secepat itu Fulgoso. Kabir kembali keluar untuk memastikan kalau Van Ras sudah benar-benar pergi. Tapi ternyata Van Ras masih ngejogrok di depan pintu sambil ngebakar semua uang dan juga perhiasan yang diberikan Kabir. Kemudian dia tertawa ngeselin dan berkata, kalian pikir bisa menyogokku, menukar uang dengan anakmu? Tidak semudah itu Fulgoso. मैं कायनात तमाम हूँगा हम देवो अभी अहम ब्रह्मास्मि. Kemudian dia masuk lagi. Jancok merasa Janvi tidak jujur karena tidak memberitahu kalau ponsel ibunya ada di dalam tempat beras. Van Ras memberi hukuman. Dia menyuruh Janvi untuk menampar dirinya sendiri. Come on. Nice. Mendengar suara tamparan itu membuat Kabir hanya bisa menangis. Sementara Van Ras terus meminta Janvi untuk menampar lebih keras lagi. Kabir cuma bisa pasrah membiarkan yang terjadi pada Janvi. Dia kemudian naik ke atas sambil menahan sedih dan juga pastinya amarah. Manusia laknut ini rupanya belum puas juga. Dia meminta Janvi menyalakan musik, kemudian menyuruhnya menari. Liburan yang seharusnya menyenangkan berubah menjadi seperti neraka cuma gara-gara dapet teh gratisan. Dianggap membosankan, Van Ras meminta Janvi untuk menari lebih energik dan lebih semangat lagi. Joti yang kasihan pada anaknya kemudian masuk untuk menemaninya. Terlihat sekali kalau Janvi sudah mulai kelelahan. Sampai pada akhirnya Janvi benar-benar sudah tidak kuat goyang lagi. Joti yang ingin menolong pun dilarang si manusia daglok ini. Beruntung baterainya udah keburu habis bersamaan dengan habisnya tenaga si Janvi.
Jyoti segera mengambilkan air minum, tapi lagi-lagi Vandras si laknut ini menyuruh Janvi untuk membuang airnya. Jyoti meminta pengertiannya karena sudah 1 jam lebih Janvi terus menari, tapi si kampret tetap nggak peduli, malah menyuruh Jyoti naik ke atas menemani Dhruv dan juga suaminya. जानवी भाभी जी गई क्या? हाँ? नहीं खड़े नहीं यही अच्छा. Karena Jyoti belum juga pergi, Vandras meminta Janvi mengambil pisau di dapur. Sementara Janvi mengambil pisau, kita tengok dulu Kabir yang sedang menemani Dhruv. Dia mengajak Dhruv ngobrol sambil mengingat lagu rap yang baru dia ciptakan. Beberapa saat kemudian, Kabir mendapat ide. Dia meminta Dhruv untuk membantunya. Scene pun beralih pada Janvi yang sudah kembali dengan menenteng pisau. Vandras akan menghitung sampai 10. Jika Jyoti belum juga pergi, Janvi diminta untuk membunuh ibunya sendiri. Sungguh engkau setan yang terkutuk, Vandraj. Setelah Jyoti pergi, Vandras meminta Janvi untuk menjaganya selama dia tidur. Jika ada yang berani mendekat, bunuh. Sesampainya di kamar, Jyoti memberitahu kalau Vandras sudah tertidur, tapi dia dijaga ketat oleh Janvi. Kabir berjanji kalau dia tidak akan membiarkan Vandras membawa anaknya pergi. Beberapa saat kemudian Kabir turun. Dia berniat mengambil ponsel milik Vandraj. Dengan sorot mata yang tajam, Janvi sudah siap menikam siapa saja yang berani mendekat. Kabir coba menenangkan Janvi. Sambil memohon, Kabir memberi isyarat kalau dia hanya ingin mengambil ponsel. Tapi sepertinya nggak ngaruh mas bro. Dengan keyakinan sebagai seorang ayah, dia yakin kalau anaknya tidak akan melukai dirinya. Tidak tega melihat anaknya, Kabir mengurungkan niatnya dan dia kembali ke kamar menemui Jyoti. Kabir mengatakan demi menghentikannya, Janvi menangis dan pipis di celana. Jyoti bergegas turun. Dia minta izin Vandras untuk membersihkan dan memandikan Jyoti sebentar. Tapi manusia tolol setolol-tololnya ini melarangnya, malah meminta Janvi membuka celananya di situ saja. Jyoti berusaha mencegahnya, tapi dia hampir saja diserang. Akhirnya Jyoti cuma bisa menutupi Janvi agar tidak terlihat manusia tolol ini. Sekali lagi Jyoti memohon agar Vandras mau melepaskan anaknya. Akhirnya Jyoti bergegas naik mengambil celana ganti. Vandras kemudian bertanya pada Janvi, apakah ayahnya akan melepaskanmu setelah kau melewati siksaan ini? Janvi menjawab, tidak, dia tidak akan melepaskanku. Tak berselang lama Jyoti sudah kembali. Niatnya menggantikan celana ditolak oleh Janvi. Sampai pada akhirnya si manusia daglok ini menyuruhnya pakai. Baru dia mau memakainya.